Menurut Quraisy, setan memilih duduk dalam ucapannya yang bernada sumpah itu agar merasa senang. Ia ingin menggoda dan menjerumuskan manusia setiap saat tanpa letih atau bosan. Setan selalu awas dan aktif setiap saat. Penyebutan keempat arah iblis datang untuk menggambarkan dia menggunakan segala cara, tempat, dan kesempatan untuk menjerumuskan manusia. Untuk melawan godaan iblis, Allah melalui Rasulullah mensyariatkan kepada kita untuk membaca surat Al-Fatihah setiap melakukan sholat. Dalam sehari, setidaknya kita membacanya 17 kali. Iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam semata-mata demi mengagungkan dirinya sendiri. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dia malah menghinakan dirinya dengan mendapatkan laknat dan siksa Allah. Khalifah pertama dinasti Umayyah Muawiyah, ketika sedang tidur dengan nyenyak di dalam istana, dibangunkan oleh orang asing. Khalifah segera menanyai siapa gerangan yang berani mengganggu istirahatnya dan ternyata orang asing tersebut adalah iblis. Terjadilah dialog antara iblis dan Khalifah Muawiyah. Jin berkata kepada Muawiyah, "Baiklah, Khalifah. Aku akan mengungkapkan alasanku membangunkanmu untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Khalifah, jika engkau tertidur dan kehilangan waktu sholat, maka engkau akan sangat menyesal. Penyesalan di dalam dirimu akan membawamu kepada zikir kepada Allah dengan penuh penyesalan. Zikir penuh penyesalan itu lebih kutakuti daripada salatmu, wahai Khalifah. Sebab setiap zikir penuh penyesalan yang kau sampaikan kepada Allah itu bernilai 200 kali lebih banyak daripada sholat atau doa biasa," ungkap iblis pada Muawiyah. Usai berdoa, Khalifah terus mendesak iblis untuk mengungkapkan kebenaran dan iblis tetap saja terus berkelit di hadapan sang Khalifah. Iblis justru membalik ucapan-ucapan Khalifah bahwa yang layak dipersalahkan atas kehancuran umat manusia bukanlah dirinya, tetapi nafsu jahat umat manusia sendiri. Hal itu membuat Khalifah semakin mengecam iblis dan membuat iblis mengungkap kebenaran. "Kau sungguh salah besar, wahai Khalifah, jika menganggapku sebagai penyebab kehancuran umat manusia terdahulu. Siapalah aku yang bisa menentukan kejahatan di muka bumi? Aku hanyalah boneka Allah yang sedang tidak berdaya di hadapan kekuasaannya," jawab iblis mencoba meyakinkan Khalifah. Mendengar jawaban-jawaban indah iblis, Khalifah segera berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari godaan-godaan yang dapat menyesatkannya. Terlebih dari kefasihan dan kelicinan iblis dalam menjerumuskan umat manusia. "Ketahuilah, wahai Khalifah, 700 tahun aku mengabdi kepada Allah, meskipun akhirnya aku membangkangnya. Aku membangkangnya bukan karena mengufurinya, tetapi karena rasa cemburuku terhadap Adam. Aku masih mencintainya, wahai Khalifah," ungkap iblis pada Khalifah. "Aku tetap tidak akan mempercayai perkataanmu. Perkataanmu seperti ucapan pemburu yang berlagak halus kepada buruannya untuk membunuhnya. Kau yang menyebabkan kehancuran umat Nuh, kaum Ad, kaum Lut, Firaun, dan seterusnya," ucap Khalifah yang masih tidak mempercayai iblis. Godaan iblis tidak melulu tentang kedurhakaan terhadap Sang Maha Pencipta, tetapi juga bisa dalam bentuk ketaatan terhadapnya. Hal ini dapat dilihat dalam kisah iblis yang membangunkan Khalifah Muawiyah. Iblis menawarkan sesuatu kepada seseorang, maka hendaklah dia benar-benar waspada terhadapnya. Ketika iblis membujuknya agar melakukan perbuatan dosa, katakanlah, "Kamu menyuruhku melakukan itu agar aku bisa mewujudkan keinginanku." Tetapi, bagaimana mungkin orang yang tak mampu menasihati diri sendiri bisa memberi nasihat yang baik kepada orang lain? Bagaimana mungkin aku akan mempercayai nasihat musuhku sendiri? Enyahlah kamu dari hadapanku, karena rayuanmu itu sama sekali tidak akan menggoyahkan jiwaku. Saat seorang hamba melakukan tindakan tersebut, maka tidak ada yang dapat dilakukan iblis selain meminta pertolongan nafsu. Karena nafsu selalu mendorong untuk meraih apa yang diinginkannya. Setelah diusir, iblis kemudian meminta kepada Allah tangguhan atas kematiannya sampai dengan hari berbangkit. Maka, Allah memberikan tangguhan atas kematiannya. Di sini ahli tafsir berbeda pandangan tentang keturunan iblis. Ada yang menyebutkan bahwa nenek moyang iblis belum mati, kecuali keturunannya. Terlepas dari hal itu, bahwasanya kematian iblis dan bala tentaranya ditangguhkan oleh Allah. Tidak cukup sampai di situ, iblis kemudian berjanji bahwa, oleh karena Allah telah menyesatkannya, maka pasti kelak iblis dan bala tentaranya akan menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk hal itu. Bahkan, dalam uraian ayat tersebut dijelaskan juga cara mereka dalam menghalangi manusia dari jalan Allah,
yaitu, mereka akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, sebelah kanan dan kiri. Itulah konsep yang digunakan. Mereka memiliki misi yaitu untuk menyesatkan seluruh manusia dari semua lini. Dan dialog tersebut diabadikan oleh Allah agar menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang beriman. Iblis berusaha menjauhkan manusia dari jalan Allah.